Saudara-saudara, hari ini nih luar biasa karena langkah kebijakan yang diambil ini merupakan langkah besar, langkah terobosan yang akan mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan diberikan tadi fasilitas dan kemudahan pajak untuk melakukan revaluasi aset, maka dampaknya akan sangat besar sekali. Kami berikan contoh, kami melakukan ini 15 tahun yang lalu, pada saat saya jadi Menko Perekonomian, PLN itu nyaris bangkrut pada tahun 2000, modalnya minus 9 triliun. Asetnya hanya 50 triliun. Mereka minta suntikan modal dari negara, kami tidak bersedia, tapi minta melakukan revaluasi aset, kami perintahkan. Hasilnya, asetnya naik dari 50 triliun PLN menjadi 4 kalinya 200 sekian triliun, selisih dari revaluasi aset, kami masukkan modal PLN yang modalnya minus 9 triliun, nyaris bangkrut, naik modalnya 104 triliun, menjadi sehat kembali. Nah, yang kedua, negara pada waktu itu pajak revaluasi aset 30%, tidak semurah, ini murah banget ini. Ya, sehingga PLN harus bayar pajak 30% kali 150 triliun, kira-kira 50 triliun. Kalau disuruh bayar, PLN nggak sanggup. Akhirnya kita atur deferred tax payment, dicicil. Jadi dalam waktu 7 tahun, pemerintah dapat tambahan pajak sekitar 50 triliun. Nah, jika ini dilakukan oleh BUMN, dan kalau mereka nggak lakukan bodoh lah kalau istilah sederhananya, ya, karena aset mereka banyak sekali yang aset historis, seperti dikatakan Menteri Keuangan tadi, Bulog, PT Kereta Api, Jagorawi, Peruri. Ini kalau kita lakukan revaluasi aset, karena asetnya ini masih harga historis waktu pembelian 10-20 tahun yang lalu, kalau kita lakukan sekarang asetnya akan meningkat berkali-kali, ya, bisa ada yang sampai 6 kali, barangkali 8 kali, modalnya juga akan besar, akan nambah besar, sehingga kapasitinya untuk menarik modal, kredit atau bonds untuk kebangkitan ekonomi Indonesia menjadi lebih besar. Ini juga buat swasta luar biasa manfaatnya. Kalau swasta nggak ambil inisiatif ini, rugi sendiri. Karena kalau mereka lakukan, walaupun swasta cukup sering melakukan revaluasi aset, tapi dengan adanya paket insentif ini, maka swasta juga modalnya akan lebih bagus. Yang tadinya ada masalah, ya, karena macam-macam, penurunan penjualan akibat dari rupiah yang anjlok, itu modalnya akan lebih bagus. Nah, saudara-saudara, ini 2 langkah besar yang diambil ini, kalau kita kerjakan secara maksimum, dan siapa yang telat bakal rugi, sesuai dengan fee structure Menteri Keuangan tadi, kami cukup yakin tahun depan ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 6%. Ya, pendapatan pajak juga bakal naik. Ya, karena mereka kan mesti bayar pajak ini. Dan yang ketiga, bakal sibuk para lawyer, para appraisal company, accountant untuk valuasi ini. Nanti setelah valuasi kita minta BUMN untuk raise money, dan pada saat itu kita akan butuhkan banyak investment banker yang harus keliling dunia menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia sudah siap bangkit, bahwa ekonomi Indonesia ya akan lebih baik. Karena kadang-kadang kalau pejabat yang ngomong gitu, rakyat percaya apa nggak percaya. Tapi kalau investment banker yang ke New York, ke London, ke Tokyo, ke Hong Kong menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia bakal bangkit karena kita akan terbitkan lokal maupun international bond. Saya kira ini akan membangkitkan gairah baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih.